Tapi dengan nature asetnya sendiri desentralisasi dan dia bisa ada node runner, ada miner, menurut lo apakah memang kalau satu dunia ban itu pasti mati? Atau justru itu akan nge-spark sebuah revolusi yang di mana Malah black market-nya semakin banyak. black market semakin banyak. Karena Banyak jadi unregulated kan ya akhirnya. contohnya seperti di Cina. Karena di Cina sendiri ya gue tahu sendiri karena gue kesana beberapa kali ketemu orang-orang kripto yang besar di sana. Di sana tuh bener-bener ilegal, bro. Betul. Tambang tuh ilegal, Yes. membeli USDT itu ilegal. Wah. Penjara, Iya, di sana penjara. Ya, tahu. Tapi orang tuh lakuin itu setiap hari, bro. Betul. Under the ground kan. Under the ground, tapi mereka nggak peduli. Betul. Jadi kayak di sana beberapa owner kayak klub malamnya segala macam. Gue pernah ketemu. Mereka nggak peduli. Malah jadi black market. Penjarain gitu. Gue mau pakai USDT, gue nggak mau beli saham Cina gitu. Apakah bisa? Kan gue bilang tadi kemungkinan asetnya ke nol, bro. Dengan regulasi apakah mau di ban semua justru akan jadi black market semua? Malah jadi black market sih. Kalau menurut gue di ban pasti ada efeknya ke harga, bro. Pasti turun, harga pasti turun, pasti betul. turun ya. Jangan hancurnya dalam. Iya, jangan kalian bilang Bitcoin tidak butuh negara, jangan bos. Kita masih butuh negara untuk mencairkan Bitcoin ke mata uang rupiah dan sebagainya. Jadi memang untuk dia jadi nol sangat kecil kemungkinan sekarang. Ya malah jadinya black market kayak tadi kan, nggak bayar pajak, unregulated, uang kotornya di mana-mana, no KYC. Jadi kalau gua pikir resiko kayak gitu memang tetap ada, tapi bagi Bitcoin sendiri it's not something yang bisa bikin dia nol, bro. Ya. Kalau technological risk lu lihatnya seperti apa, bro? Kemungkinan bahwa hashingnya SHA-256 ini bisa ditembus tuh menurut lu dalam kehidupan kita mungkin nggak? Sangat gak mungkin. Sangat gak mungkin. Gua udah baca Coba dijelaskan secara teknis mungkin. Karena lu kan udah dari 2014 nih. Dan lu punya exchange juga tahu cara mengamankannya kan. Betul. Sekarang itu ini ya biar teman-teman tahu ya, secara logika sekarang kalau mau merubah source code Bitcoin itu ada yang namanya BIP atau Bitcoin Improvement Proposal atau something lah, BIP lah namanya. Ini kan harus diajukan. Sekarang ada 2100 node kan. Ini harus approve dulu semua. Baru ini lolos untuk dijalankan kan. Nah, gimana caranya lu bisa nguasain semua node segini banyak, ya kan? Ini kan terletak di berbagai negara, di berbagai jurisdiction. Even ngomonglah jelek Cina ban lah. Dan negara lain kan belum. Misalnya Cina ngomong yang di sini harus approve nih. Cina mau take over Bitcoin. Nah, ya node-node yang lain gimana? Kan belum tentu setuju. Nggak bisa, nggak matching. Betul. Terus kemudian juga secara power juga kekuatan power mining ya 777 exahash something lah sekarang. Itu kalau di nuklir kan setara berapa, bro? 19 reaktor nuklir. Kan gimana lu mau quantum, gua sempat bikin konten kan tentang quantum computing. Cuma 105 qubit kan sekarang. Sedangkan untuk crack itu butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam, bro. Jadi kan jaraknya masih sangat. Dan Willow-nya Google kan itu marketing stunt kan. Itu belum ada kayak real world. Betul. Practical application dan Jensen Huang kita bilang percaya dia bisa lah 105 qubit. Sedangkan untuk nge-crack ini algoritma SH256 sama 777 exahash itu quantum computing butuh sekitar 20 juta qubit per 24 jam. Betul. Jadi kan 105 ke 20 juta ini kan. Dan dia mesti percayanya mundur kan timestamp-nya kan. Satu-satu, betul. 10 menit yang pernah terjadi itu. 10-20 tahun I don't think it's possible ya. Tapi di dalam lifetime kita kalau dalam 50 tahun. Kalau gua melihat mungkin AI bisa advance lebih cepat mungkin. Kalaupun itu terjadi bagi developer Bitcoin tinggal melakukan hard fork aja sih, bro. Ya betul. Tinggal bikin algoritma anti quantum computing kayak yang blockchain lain. Ajukan ke BIP BIP ya, BIP. Di Node setujukan. Node-nya setuju, jalan, fork, udah selesai. Betul. Karena open source ya. Ya, karena Bitcoin ini open source kan. Jadi secara teknologi juga nggak ada masalah. Dan saya yakin ketika Bitcoin developer mengajukan proposal, holder Bitcoin ini kan bisa lihat ini apa gitu loh. Ya kan? Betul. Kan anti quantum computing ya pasti otomatis approve lah. Algoritmanya juga udah ada. Menarik. Nah, tapi untuk individu sekarang, bro. Individu itu lebih baik hold Bitcoin itu di mana sebenarnya? Karena ada beberapa opsi nih sebagai seorang individu. Ada hold di exchange, tapi kan ada kemungkinan kena hack ya. Seperti di India, habis semua. Di Vietnam pernah kena, Thailand juga pernah kena. Indonesia juga baru pernah kena. Di mana holdnya? Ada bilang wallet, tapi wallet kan sebenarnya kan ada resiko, bro. Resiko di mana resiko individunya sendiri, resiko dicolong sama orang, atau resiko yang kayak former CEO-nya Ledger. Tangannya dimutilasi. Tangannya dimutilasi ya. Semangat anjir itu. Jadi
Gimana bro cara menyimpan kripto ini dengan aman? Atau apakah harus misalnya pakai private bank di Hong Kong untuk beli BlackRock punya IBIT, kan? Ya. Yang mana nih bro? Kalau personal opinion ya, self custody is all the way. Even gue sebagai owner exchange gue ngomong self custody is the best way to save your aset. Kalau lu udah punya miliaran, gue kasih sebuah cerita deh yang mungkin bisa nambah pengalaman buat teman-teman ya. Jadi Thrift ini kan juga punya hot wallet, warm wallet, sama cold wallet, ya kan. Ini insiden baru terjadi mungkin kira-kira couple months ago bro. Jadi di sistem kita itu kita memantau hot wallet kita. Kalau ada tiba-tiba dana yang abnormal, misalnya biasanya hot wallet kita misalnya isinya $5 juta, tiba-tiba jadi $15 juta, entah kemungkinan staff kita salah transfer kelebihan atau gimana, nanti sistem kita akan mengembalikan ini ke warm wallet kita. Jadi kita punya sistem monitoring kayak gitu, ya kan. Nah kemarin waktu ini terjadi, ini pelakunya orang Rusia. Hot wallet kita tiba-tiba saldonya itu melonjak jadi ketambahan $30 juta. Di chain BEP20, Binance Chain, BNB. Sistem kita langsung lihat dong, tahu kan, ini saldonya nambah $30 juta. Ada yang transfer USDT, persis bu, tickernya USDT, logonya sama persis, address smart contractnya hampir mirip bro, cuma beda beberapa digit doang. Jadi sistem kita mau ngeliat ini kan mau mindahin ke vault kita kan, ke wallet kita kan. Nah untungnya kita udah punya validasi, kalau kita cek dulu address smart contract USDT-nya ini bener nggak, ternyata dari situ ketemu. Nah kalau lu baca smart contract-nya, once you interact dengan ini, semua koin lu di chain BNB, baik itu BNB dan semua token BEP20-nya akan ke-drain otomatis ke alamat pembuat kontrak ini bro. Jadi kalau orang awam ngeliat kan, wih gua di airdropin, masukin. Ya, gua dapat $5 juta nih, gua pakai gua belanja kirim ke sini. Nah begitu you send that out, itu langsung ke-drain kan? Ke-drain semua. Jadi yang dalam under BEP20 semuanya masuk. BEP20, BNB semua ke-drain semua. Nah ini yang juga teman-teman harus waspada bahwa self custody itu kalau nggak ngerti juga bahaya, betul gitu loh. Nah mungkin kalau aset lu belum miliaran ya mungkin taruh di regulated exchange, karena di regulated exchange kan udah dibagi nih, ada custody-nya, ada clearing-nya, ada CFX-nya, ada bursa kriptonya. Nah tapi kalau udah miliaran lah, ngomong kayak Bro Timothy triliunan ya. Nah tapi izin custody yang baik itu seperti apa bro? Apakah harus di multisig kah? Bagaimana? Apakah pakai trustee, pegang ada separate private key, gimana bro? The best way itu ada yang namanya lu taruh seed phrase lu terus disamir secret namanya. Itu dipecah lagi terus dienkripsi lagi. Nah itu jangan ditaruh di satu tempat, tapi multiple orang yang lu trust lah. Lu trust siapa ya, itu yang dilakukan untuk self custody dulu. Private key-nya yang berapa? 12 tapi tetap 24 kalau yang aman. Nah tapi ini kan gue pernah baca bro, salah satu dari kontributor ke white paper Bitcoin ya, itu si Adam Beck, dia bilang 24 tuh sama sekali nggak ada bedanya sama 12. Sebenarnya secara amannya bro, tetap the more you spread this out, the more convenient for yourself gitu kan. Jadi istilahnya mencegah single point of failure gitu. Juga pun kalau kalian taruh di exchange ya, gua sebagai owner exchange ya, I don't recommend you put in exchange kalau nggak dipakai untuk trading, karena toh bagi kita nggak ada gunanya gitu loh. Iya, buat lewat doang kan sebenarnya. Kita harus tanggung jawab nyimpennya, nggak dipakai trading kita juga nggak dapat revenue. Jadi kalau memang kalian nggak dipakai untuk trading dan aset kalian udah miliaran, as a exchange owner gue pilih kalian lakukan self custody, baik itu pakai ledger atau pakai Trezor, karena menurut gue yang udah survive beberapa cycle kan dua ini bro, Trezor atau ledger kan, dan juga mereka udah survive berbagai attack gitu loh, dari macam-macam hardware attack dan lain-lain sebagainya, dan they withstand the attack gitu loh. Nah itu menurut lo apakah ada point of failure tapi di device sendiri, contoh seperti di Trezor atau di Ledger sendiri, karena Trezor kan dia juga update firmware terus tuh. Ledger juga sama, apakah ada point of failure di situ ketika karena by system kan seed price-nya nggak disimpan sama mereka. Betul. Seed price-nya kan di sini gitu loh. Even ini hardware-nya tutup ya, lu tinggal pindahin aja ke wallet lain gitu. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. That's the beauty of Bitcoin bro. Betul. You have power over your own money. Nah, ini yang nggak ada di aset investasi apapun gitu. Betul. Dan juga very liquid kan. Lu misal kayak Bro Timothy, wah gua mau beli Sena nih besok, langsung jual Bitcoinnya, besok bayar tunai.